Kita bikin eksperimen dulu teman-teman. Nah ini tadi kita kan nunggu lama ya, udah gitu dia jalan mintanya buru-buru. Jadi kita selesaikan dulu. Set, nggak mau nagih karena udah dibayar. Kita coba kasih bintang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fauzi Topo yang makin canggih, makin keren, dan makin estetik. Hai. Hari ini saya baru mulai on beat lagi teman-teman. Jadi saya tuh nggak on beat tiap hari sekarang. Ya pokoknya banyak cerita lah kenapa saya tuh nggak on beat lagi setiap hari. Nanti saya ceritain di dalam vlog ini. Oke? Nyobain on beat pagi, udah jam setengah 10, baru dapat 27.000, dan ini dapat lagi 15.000. Tapi orangnya nggak datang-datang. Ini sebab masuknya di hotel ini kita kena biaya parkir. Kalau saya keluar tanpa penumpang rugi banget itu, bayar parkir juga. Udah saya tungguin aja lah 10 menit cuy nungguin. Kalau keluar kena biaya parkirnya lumayan, mendingan nungguin aja lah. Kita jemputnya di Marbella Kemang. Tapi nggak tahu kena parkir atau enggak ya. Biasanya sih kena parkir. Oke, akhirnya jadi saya disuruh mundur sama Pak Satpam. Karena memang kalau di lobi nggak bisa terlalu lama ya. Dan ini saya parkir dikasih tempatnya si taksi Bluebird. Ya, karena ini posisinya dari saya sampai jam 9.25 dan sekarang sudah jam 9.39, berarti 15 menit lebih ya. 15 menit lebih, hampir 20 menit, dikit lagi. Tapi saya tetap masih nungguin sengaja. Kita bikin eksperimen dulu teman-teman. Nah ini tadi kita kan nunggu lama ya, udah gitu dia jalan mintanya buru-buru. Jadi kita selesaikan dulu. Set, nggak mau nagih karena udah dibayar. Kita coba kasih bintang 1. Nunggu lama, terus saya diburu-buru. Dah, kita gini, gimana tanggapannya dari Gokar? Apakah saya dibalas bintang 1? Ini eksperimen aja lah. Ya gitulah teman-teman. Banyak alasan saya untuk berhenti narik atau berhenti jadi driver online. Pertama ya kendala di penumpang seperti ini, dan pokoknya argonya juga aduh kacau-kacau banget lah. Kita nih nggak sesuai banget sama pendapatan. Dari pendapatan untuk biaya kendaraan itu emang nggak sesuai teman-teman. Makanya sedikit saya tinggalin, meskipun nggak full saya tinggalin ya. Mungkin saya narik seminggu 3 kali atau 2 kali gitu. Karena memang saya juga masih butuh uang cepat. Ini kan uang cepat ya. Ya ini teman-teman bisa bayangin aja ya. Ini saya penghasilannya baru dapat 42.000 ya kan. Itu udah jam 10 siang 42.000, narik dari jam 8 tadi. Dipotong lagi buat bensin, anggap aja lah bensin udah 1 liter. Emang gini teman-teman, kalau lagi nggak rezekinya ya. Saya keluar jam 8 pagi, sekarang udah mau jam 11 siang baru dapat 74.000. Penuh dengan kemacetan, penuh dengan argo receh. Kalau saya nyortir juga susah, nyari argo besarnya lama nunggunya. Oke teman-teman, jadi saya nggak lanjut on beat karena ngelihat aduh argo dan kemacetannya parah banget ya. Emang kayaknya nggak sesuai banget itu dengan kita kerja di jalan seperti ini. Rada ngap-ngapan juga ya. Jadi saya putusin, saya ke toko saya dulu. Nah ini barang-barang yang saya mau pindahkan ke rumah. Nah nanti saya di rumah baru mulai usaha lagi pelan-pelan. Jadi saya nggak di toko saya yang lama, karena
ya gitulah, keterbatasan perjalanan waktunya itu kita terlalu banyak kalau harus ke toko lagi. Ya berhubung saya cuma pakai mobil Ayla, jadi bawanya sedikit-sedikit aja. Nanti malam baru mulai on beat lagi gitu teman-teman. Memang saya harus beralih profesi lagi, balik seperti semula lagi. Kalau saya di jalan gini kayaknya saya emang nggak terbiasa ya, bukannya nggak sanggup, cuma nggak terbiasa aja. Makanya saya agak sedikit, ya kalau dibilang bersyukur ya bersyukur, tapi sepertinya kok saya satu tahun di jalan kayak ngerasa kok begini amat gitu ya, hasilnya kok segini gitu. Makanya saya putusin adalah saya harus mulai usaha lagi. Memang sempat saya berhentikan, udah 1 tahun ini saya ngambil keputusan saya berhenti usaha gitu, karena saya coba nyari duit yang cepat buat makan harian. Nah ini di online ini emang ya tidak menutup kemungkinan memang paling cepat ya di online, di driver online kita nyari duit buat makan sehari-sehari aja mah ketemu gitu kan. Cuma kalau emang buat nabung agak susah sedikit lah. Ya selama di jalan saya jujur aja teman-teman, kayaknya gitu saya kurang inspirasi gitu. Harusnya saya udah bisa mulai usaha jenis apa gitu kan. Karena saya sampai 15 jam, kadang-kadang 12 jam, paling cepat 8 jam ya. Kalau 8 jam normal terus kita narik, mungkin hasilnya lumayan ya saya terusin. Tapi ini kan kalau 8 jam itu kita cuma kebeli bensin aja, sama uang buat makan lah sedikit gitu ya, belum makan di jalan. Dan ini adalah keputusan ya mungkin dari keluarga saya, meminta seperti itu juga. Istri saya, anak-anak saya pengennya saya kembali lagi seperti dulu usahanya, dan banyak waktu juga di rumah ya, ketemu sama anak-anak tapi jualan lancar gitu. Ya sebenarnya gitu ya, kalau saya ngelihat, bukannya saya ngerasa kurang, ngerasa rendah, tapi memang beda banget ya hasil saya usaha dulu dengan saya di jalan itu. Ya memang jauh banget bedanya, beda-beda ya dari segi penghasilan, tenaganya. Makanya saya putuskan, keluarga saya putuskan, yaudah ya balik lagi ya, coba, masa iya nggak bisa gitu. Inilah teman-teman yang saya nggak bisa itu, macet di jalannya itu ya luar biasa. Kita berjam-jam ngabisin waktu, cuma dapet ya nggak seberapa lah penghasilan kita. Tapi ya selama ini, selama 1 tahun ya bersyukur sih saya masih bisa cukup untuk kasih nafkah keluarga. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, bukannya kita di jalan itu penghasilannya kecil atau nggak bagus lah kerja di jalan misalnya begitu ya, bukan seperti itu. Karena saya selama 1 tahun itu bisa ngasih makan keluarga ya dari jalan ini. Dan saya itu mungkin karena awalnya dulu saya usaha ya kan, saya sempat juga kerja 15 tahun dulu, terus saya usaha 10 tahun ya, di situ ada keberhasilan ya, banyak yang saya bisa dapat dari hasil usaha. Namun pada akhirnya saya harus drop, ambruk semuanya. Tahun kemarin itu udah bener-bener nggak punya penghasilan dari hasil usaha. Tapi di saat ini sudah banyak yang tanya-tanya produk saya lagi teman-teman. Makanya saya berani ambil keputusan untuk buka usaha lagi. Kita yakin aja teman-teman, kalau misalnya kita mau usaha, kita yakin, kita semangat. Saya dulu juga gitu awalnya, jualan sehari cuma berapa sih, cuma 50, 60 ribu, 70 ribu ya kan. Paling banyak itu saya jualan penghasilan 300 ribu sehari. Dari hasil usaha saya itu cuma dapat keuntungan sehari cuma 60 ribu, 70 ribu.
paling besar tuh 150, kadang-kadang cuma nggak dapat untung 20.000 sehari. Tapi itu perjuangan itu teman-teman, saya sampai titik puncak itu saya bisa sampai punya omset hampir 1 miliar waktu itu per bulan ya. Bersihnya saya itu sampai sekitar ya 30, 40, 50 juta, kadang-kadang sampai 100 juta bersihnya. Ya setelah berjalannya waktu memang seperti itu gitu teman-teman. Makanya saya, kalau saya pribadi ya, saya kalau ada duit gitu, duit modal itu buat apa sih, bisa cukup untuk kredit mobil, itu saya nggak bakalan untuk kredit mobil, tapi pasti saya untuk usaha gitu. Saya nggak bakalan kredit mobil. Makanya mobil yang saya pakai selama ini, yang kemarin-kemarin itu, saya semua belinya cash, second cash. Nggak ada mobil-mobil yang baru-baru saya beli. Karena kenapa? Memang ya begitulah. Kita nggak tahu sepanjang jalan, sepanjang kita hidup itu, apakah usaha kita akan lancar, kerjaan kita akan lancar, bisa nggak kita untuk memenuhi kredit tiap bulan. Itu teman-teman yang saya pikirin. Makanya saya kalau ada duit dulu dikit, ya udah dikit aja, nggak apa-apa, yang penting mobil second aja, nggak bagus-bagus banget, nggak apa-apa saya beli gitu. Ya semoga video ini buat penyemangat teman-teman. Pokoknya kalian jangan patah semangat kalau emang harus jalan menjadi driver online, ya tekunin aja. Saya pun begitu kok. Saya nggak mungkin saya ninggalin sepenuhnya juga enggak. Karena memang saya masih butuh makan dari jalan. Namanya usaha kalau baru mulai itu susah, berat teman-teman. Ini kan saya baru mulai lagi hitungannya, itu berat banget. Makanya saya tetap masih di jalan, masih on beat gitu. Mungkin sampai setahun 2 tahun lagi, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan aja. Ya kita kan namanya biar ada temen di online, kita terus ada temen lagi di dunia usaha. Seneng-seneng aja kita jadi bisa berbagi ya, buat curhat-curhatan. Kalau kita tinggalin terus online itu sayang juga. Nah ini di InDriver saya baru isi saldo. Di Maxim saya nggak isi. Najis banget ini. Najis banget argonya. Kalau saya buat nyari rokok sih receh-recehan yang dekat-dekat saya comot ini di sini Maxim. Tapi InDriver ya pokoknya saya nanti mulai narik di InDriver, di Grab lagi saya narik lagi. Pokoknya saya tiap hari saya ganti-ganti lah nariknya. Oke teman-teman, ini udah mau sampai rumah saya ya. Sebelah kanan nih, saya di belakang gedung ini nih. Ya mudah-mudahan nih gedung kagak miring-miring amat, nggak rubuh. Jadi rumah saya nggak ketiban. Jadi ya udahlah teman-teman, begitulah cerita vlog saya. Ini kalau kalian pada mau mampir, nongkrong-nongkrong di rumah saya, mau ngopi-ngopi, ayo aja lah kita mah, ayo. Videonya saya tutup dengan kesenangan, jangan kesedihan. Sampai sini dulu ya teman-teman videonya. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Inilah bukan akhir dari menarik taksi online, tapi saya akan masih narik. Cuma ya waktunya aja sabar. Tidak mengurangi rasa hormat kami selaku tuan rumah per YouTubean. Jadi saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya kan. Ya buat teman-teman, meskipun saya nanti ngevlognya nggak tiap hari banget karena narik online-nya juga agak jarang-jarang, tapi kita harus tetap semangat karena saya masih butuh uang dari taksi online. Begitu katanya. Oke, saya tutup dulu ya videonya dengan mengucap wassalam. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, kegacoran akunnya, dan segala-galanya. Impian Anda yang belum tercapai, yang mau naik haji, yang mau umroh, yang mau beli mobil lagi, yang mau beli rumah, semoga tercapai, amin. Kalau kita nonton video gitu teman-teman, kalau disuruh amin, amin aja kita.
siapa tahu ya, mudah-mudahan ini kan kita juga doainnya tulus, kalian senang, saya senang juga begitu. Makanya kalau kalian udah subscribe ya, mudah-mudahan kalian doanya terkabul, amin.